Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pemaparan ataupun kerja dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Zaki Febran Permana dengan NIM 240410009. Perkenalkan, nama saya Tafari Dia Pratama dengan NIM 240400091. Perkenalkan, nama saya Sigit Anang Ma'ruf dengan NIM 240044443. Baik, di sini eh, kita memiliki tema ataupun judul statistik tren olahraga komunitas dan belanja atribut gaya hidup sehat. Yang pertama akan dibacakan oleh Anang. Oke, kita masuk di poin yang pertama ya, yaitu slide kedua, latar belakang makro perubahan gaya hidup post akademik. Penggerakan program kesehatan bertransformasi dari sekedar rutinitas individu menjadi simbol status sosial dan identitas komunitas urban. Kapasitor komunitas olahraga lari pedal Priscillian menjadi pendorong utama konsistensi berolahraga melalui dukungan sosial. Dampak terhadap retail atau atribut yang meningkatkan belanja bernilai Jibus Watch, sepatu karbon yang dipicu oleh pengaruh sesama anggota. Kita masuk ke poin ketiga. Langsung aja kita di statistik partisipasi olahraga, yaitu poin pertama yaitu tingkat partisipasi yang tinggi, mayoritas anak muda yang aktif berolahraga minimal 1 sampai 3 kali per minggu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mental. Yang kedua yaitu frekuensi aktivitas sosial, lebih dari 60% sesi olahraga yang dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas atau grup olahraga. Imunisasi dan pemasaran, brand yang tidak memasarkan produk ke individu melainkan melakukan penetrasi langsung ke ekosistem komunitas. Yaitu masuk ke poin poin keempat, dapat dampak ekonomi dan pasar atribut, yaitu total belanja atribut nasional menembus sampai 3,5 triliun komporora dan kontribusi PDD Store olahraga. Industri yang dan peralatan olahraga adalah salah satu penggerak ekonomi kreatif dan gaya hidup paling pesat. Akulasi anggaran yang dikonsumsi, rata-rata konsumen mengapresiasi 5-10% dari pendapatan bulanan untuk perlengkapan olahraga dan kesehatan. Yaitu masuk ke tiga, yaitu daya beli komunitas. Anggota komunitas olahraga terbukti memiliki rata-rata belanja 2 kali 4 kali lipat lebih tinggi dibanding olahragawan kasual. Kita masuk ke slide 5, yaitu wearables. 45% mengusung pasar terbesar mencakup smartwatch, GPS, pemantauan detak jantung, dan cincin pintar. Kita masuk ke upward forwards. 30% kebutuhan utama pelari atlet, sepatu berpolot karbon dan berpakaian jersey komunitas berkinerja tinggi, yaitu kita butuh suplemen dan nutrisi. 25% pertumbuhan pesat pada produk wave isolasi, minuman eksotik seperti isotik dan energi gel pemulih otot. Yaitu masuk ke slide ke-6, fenomena meledaknya running community. Evaluasi event lari, jumlah lomba lari maraton, half maraton, dan run meningkatkan hingga 5 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Budaya Sunday morning run, aktivitas lari pagi pekan dan berubah menjadi tempat bridging sosial, fotografi, dan hiburan. Kebutuhan atribut spesifikasi melonjak, pemerintahan sepatu lari kategori daily training hingga race day carbon sauce. Selanjutnya, slide yang ketujuh, fenomena padel teknis dan pilates studio, olahraga sosialisasi baru dan tren terus fitness. Yang pertama, padel teknis sebagai area networking menjadi olahraga favorit eksekutif muda dan penguasa, menggabungkan olahraga raket dengan elemen sosial. Yang kedua, pilates reformer untuk wellness urban studio. Pilates berbasis reformer mengalami lonjakan reservasi tinggi di kalangan perempuan profesional. Yang ketiga, eksklusivitas atribut memicu tren belanja raket karbon premium, pakaian aktif motif dan aksesoris gaya hidup. Selanjutnya slide 8, motivasi pembelian atribut olahraga. Yang pertama,
potensi dan pemantauan data kesehatan 68%. Konsumen membeli produk pintar untuk melancap detak jantung, kualitas tidur dan VO2 max. Yang kedua, identitas dan prestasi komunitas 52%. Penggunaan merek terkemuka menjadi sarana validasi sosial dan rasa memiliki di dalam grup. Yang ketiga, pencegahan cedera dan performa 44%. Intervensi pada perlengkapan ergonomis untuk minimalkan risiko cedera saat berolahraga. Slide yang ke-9. Oke, selanjutnya ada di slide 9 analisis rentang harga dan item terlaris. Spesifikasi produk terfavorit dan estimasi nilai belanja. Yang poin pertama GPS Watch atau Garmin dan Suunto. Rentang harga kisaran 2 juta sampai dengan 5 juta, rata-rata 3.500.000 item wajib pelari. Yang poin kedua Stability Running Shoes. Rentang harga 1.500.000 sampai dengan 3 juta. Rata-rata untuk harganya itu 2.250.000, perlindungan benturan. Carbon fiber racket atau padel. Rentang harga ada di kisaran 1.200.000 sampai dengan 4.500.000. Rata-rata harga itu ada di kisaran 2.850.000. Performa permainan. Slide ke-10 perbandingan omset penjualan September hingga Desember 2024. Kinerja penjualan sampel atribut komunitas total 1,91 miliar. Pada bulan September tahun 2024, omset mencatatkan angka tinggi sebesar 532.354.957 perak pasca gelombang event lari kuartal 3. Di bulan Oktober 2024 mengalami penyesuaian wajar menjadi 472.979.026 rupiah di tengah masa konsolidasi komunitas. Pada bulan November 2024, titik terendah di angka 369.961.864 perak akibat peralihan ke musim hujan. Pada bulan Desember 2024, recovery kuat menyentuh di angka 530.503.389 perak terdorong promo akhir tahun dan belanja liburan. Untuk total omset per 4 bulan itu kisaran 1,91 miliar akumulasi nilai penjualan sampel atribut dari September hingga Desember 2024. Slide ke-11 analisis fluktuasi omset bulanan. Dinamika penurunan November dan pemulihan Desember 2024. Untuk poin pertama ada faktor cuaca musim hujan di bulan November. Frekuensi aktivitas outdoor berkurang 35%, berdampak langsung pada penundaan pembelian sepatu dan aparel. Poin kedua strategi pemulihan di bulan Desember. Pemasaran berbasis diskon akhir tahun, bundle event tahun baru, dan belanja hadiah atau gifting. Selanjutnya ada rekomendasi kontingensi. Brand harus menyiapkan lini produk indoor atau gym untuk menstabilkan omset pada musim hujan. Recovery rate 43,4% lonjakan pertumbuhan omset dari bulan November ke Desember 2024. Untuk slide ke-12 yaitu profil perilaku konsumen atau buyer persona. 3 segmentasi utama pembeli atribut komunitas. Poin pertama, the performance seeker. Berfokus pada statistik personal, membeli perlengkapan kelas atas demi meningkatkan kecepatan atau jarak. Yang kedua, the social fitness enthusiast. Berolahraga untuk sosialisasi, sangat responsif terhadap tren mode pakaian dan estetika media sosial. Yang terakhir, the casual wellness practitioner. Membeli atribut dasar berbasis kenyamanan dan kesehatan umum tanpa target performa ketat. Untuk segmen terbesarnya ada di 52%. Slide ke-13,
saluran pembelian dan retail digital. E-commerce versus community pop-up store. Poin pertama, dominasi e-commerce sejumlah 41,8%. Situs e-commerce menguasai penjualan sepatu lari dan perangkat pintar dengan kepraktisan pengiriman. Poin kedua, peran pop-up store di event. Toko sementara pada event maraton ataupun komunitas mencatatkan tingkat konversi pembelian hingga 3 kali lipat. Yang terakhir, integrasi omnichannel. Konsumen mencoba produk secara langsung di toko atau event lalu melakukan transaksi secara daring. Pasar e-commerce mencapai angka 41,8%. Slide ke-14, tantangan atau risk factor brand atribut. Hambatan utama pertumbuhan bisnis atribut olahraga. Poin pertama, disrupsi barang impor murah. Banjirnya produk impor tanpa sertifikasi standar dengan harga sangat murah menekan margin brand lokal. Yang kedua, kejenuhan event atau oversaturation. Banyaknya penyelenggara event unprofesional beresiko menurunkan minat partisipasi komunitas. Yang ketiga, customer retention. Tingginya biaya akuisisi pelanggan baru jika tidak didukung oleh program loyalitas komunitas yang kuat. Resiko retensi 38%. Potensi kehilangan pelanggan jika brand tidak melakukan aktivasi komunitas. Slide ke-15, Strategic Roadmap 2025 hingga 2026 saat ini. Tahap rencana kerja aktivasi komunitas. Quality 1 2025, Research dan penetrasi pasar. Pemetaan komunitas potensial di kota Tier 2 dan peluncuran riset kebutuhan produk baru. Quality 2 2025, Community Sponsorship. Kemitraan resmi dengan 50 lebih komunitas lari, padel, dan village di seluruh Indonesia. Quality 3 2025, Peak Season Launch. Peluncuran koleksi edisi terbatas atau limited edition bersama dengan puncak musim maraton. Quality 4 2025, Loyalty dan Membership. Pengembangan aplikasi keanggotaan digital terintegrasi dengan poin diskon belanja. Target ekosistem 100 lebih. Target kemitraan komunitas olahraga terdaftar pada akhir tahun 2025. Slide ke-16. Oke, kita masuk di simpulannya. Langkah strategi untuk mengambil keputusan dan masuk ke fokus dan community elite growth. Jadikan komunitas sebagai pusat dari seluruh kampanye pemasaran dan inovasi produk baru. Diverifikasi portfolio produk disediakan pilihan varian produk dan segmen pemula hingga profesional untuk menjaga arus kas. Penguatan saluran literal dan event gabungan